Ya baik, assalamualaikum teman-teman. Kembali lagi bersama gua Udidi HD. Jadi apa kabar kalian semua? Apakah kalian baik-baik aja? Gua harap kalian baik-baik aja biar kalian selalu bisa nontonin channel gua gitu. Nah, jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas helm KYT TTC lagi. Dimana waktu itu gua pernah ngebahas review helm setelah pemakaian 1 tahun, yaitu helm KYT TTC ini. Untuk videonya kalian bisa lihat di atas atau di channel gua ya. Nah, jadi pada video kali ini gua bakal ngebahas gimana caranya nge-upgrade helm KYT TTC ini biar lebih premium, biar lebih enak buat daily, buat touring dan sebagainya. Nah, itu apa yang di-upgrade bang? Ya, yang kalian bisa lihat yaitu dari sini terlihat ada pin lock teman-teman. Nih tulisan pin lock. Nah, si pin lock ini gua pasang bukan dari atau bukan khusus untuk KYT TTC, tapi melainkan menggunakan pin lock dari NHK ya, yang halves. Kenapa bang kok pilih yang halves? Kenapa pilih dari NHK gitu kan? Emang langsung PNP istilahnya? Sebenarnya enggak teman-teman, tapi di sini gua nyari yang murah, nyari yang oke, yang bagus juga. Sebenarnya banyak ya anti fog atau anti kabut buat visor yang murah dari brand lain, bukan dari Pinlock. Tapi hasil akhirnya setelah dipasang dari brand lain itu banyak yang lebih ngeblur atau kurang bekerja maksimal anti embunnya dan sebagainya. Jadi gua tetap pilih dari Pinlock, tapi gua tetap nyari yang murah buat si helm KYT TTC ini. Alhasil gua nemuin dari Pinlock NHK teman-teman, yaitu ukuran 70 ya. Kalau untuk full face kan 30. Nah, sedangkan ini gua pakai ukuran 70 teman-teman. Nah, kalian sebenarnya bisa lihat langsung ya seperti ini tampilannya. Ini dari samping, ini dari depan. Bedanya apa bang sama si yang apa namanya tuh ukuran 30? Kalau ukuran 30 itu cuman segini setengah teman-teman. Nah, sedangkan untuk 70 sisa dari nggak kena pin locknya itu cuma segini nih, kayak list saja, list karet. Nah, dimana kalau misalnya gua pakai si pin lock 70 ini yang walaupun half face bukan peruntukan untuk KYT TTC ya, bukan untuk full face, enaknya tuh vision atau visibilitas atau jarak pandang lebih lega gitu ketika emang lagi riding malam benar-benar dingin ya kan. Sedangkan di dalam helm itu kayak suhu normal. Nah, di luar suhu dingin, jadi alhasil visor ini bakal ngembun teman-teman. Nah, kalau misalnya pakai yang ukuran 30 itu cuma setengah. Jadi kayak kan atas bawahnya itu terbatas gitu. Jadi kayak ibarat kita pakai helm yang memang visibilitasnya itu kecil. Ya kan? Sedangkan kalau misal pakai 70 ini berasa kita kayak pakai helm full face biasa, bukan kayak KYT TTC ya, karena kalau emang KYT TTC itu visionnya atau visibilitas lebih besar dari helm lain gitu. Nah, jadi begitu teman-teman, enaknya tuh visionnya atau kelihatannya lebih jelas ketika kita pasang si Pinlock 70 ini. Cuman ada beberapa hal yang harus kalian perhatikan ketika kalian masangnya. Jadi nanti bakal gua sampaikan, gua jelasin sedetail mungkin, gua berusaha ya. Semoga bisa dicontoh kalian pakai Pinlock ini. Karena dengan menggunakan Pinlock 70 dari NHK ini, selain harganya murah, visibilitas lebih gede gitu ketimbang Pinlock aslinya untuk TTC. Sebenarnya untuk harganya itu nggak terlalu beda jauh ya, karena ini tuh harganya 150 ribuan Pinlocknya. Sedangkan untuk si Pinlock KYT TTC yang 30 ya, atau untuk khusus buat TTC itu harganya 250.000 sampai 350.000. Nah, jadi kalau misal kalian khawatir, ragu ataupun takut kayak malpraktek ya kan, ini istilahnya malpraktek, kalian beli Pinlock NHK tapi takut, jadi kalian gue saranin lebih pilih ke Pinlock yang khusus untuk KYT TTC nya, langsung beli karena langsung plug and play, nggak harus modifikasi segala rupa, nggak harus apa. Karena kalau Pinlock untuk khusus KYT nya atau TTC ini langsung tinggal pasang gitu teman-teman. Kita langsung buka aja si visornya teman-teman, karena di sini kita bakal nge-review apa namanya Pinlock yang gua pasang di visor KYT TTC. Nah, untuk buka visornya juga gampang banget ya, untuk apalagi masangnya itu cuma tinggal kalian pasin, kalian tarik dikit sama ditekan sampai top gitu bunyi.
Tapi jangan lupa ya, kalian harus perlu beberapa kali latihan, jangan sampai kalian paksa terus tok 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 gitu kan, belum mahir tapi udah kalian paksa. Nah, kita lanjut ke pembahasan mengenai si pin lock dari NHK yang sudah terpasang di visor KIT TTC ini. Nah, kalian bisa lihat ini tuh pin locknya helm halves, dimana lebih besar lebih besar ya ukurannya, kalian bisa lihat sendiri. Nah, lebih besar, jadi visibilitas juga lebih, atau jarak pandangnya itu lebih besar, lebih gede gitu ketimbang si pin lock yang orinya. Untuk pemasangannya juga gampang banget sebenarnya, tinggal gini aja ya, tinggal gini, sangkutin dulu satu, dilebarin gitu, rada dipaksa, ditekan, terus disangkutin, ditekan tengahnya gitu. Setelah dipasang jangan lupa dilap pakai tisu. Nah gitu sih sebenarnya. Kalau misalnya kalian pengen melihat tips dan triknya dari pasang pin lock NHK ini buat TTC, sebenarnya gampang banget. Cuman satu hal yang harus kalian tahu, untuk modifikasinya jangan menggunakan gunting karena itu bakal offside ya, melebihi dari si silikonnya ini. Jadi gue saranin ketika kalian mau modifikasi pin lock ini, pin lock NHK buat kayak TTC, kalian menggunakan cutter buat si media ataupun alat untuk menggunting si ininya biar lebih pas teman-teman, ya kan? Nah, bang, gimana caranya ngegunting yang aman? Nah, kalian kalau misalnya bisa lihat, nanti gue bakal zoom footage-nya ya. Nah, kalian bisa lihat di sini itu ada semacam silikon di bagian dalamnya yang bakal menempel ke visor bagian dalamnya dari pin lock ini sendiri. Nah, kalian bisa lihat silikonnya di sini. Nah, untuk cara ngegunting ataupun ngecutternya, nah kalian bisa pastiin kena ke bagian silikon, tapi di tengah-tengah silikonnya, jangan sampai melebihi atau bahkan silikonnya habis. Karena ketika silikonnya habis, itu bakal gak menahan embun. Alhasil ketika nanti dipakai di udara dingin ataupun lagi riding, embunnya tetap bocor ke dalam gitu teman-teman. Jadi satu hal yang paling penting ketika kalian mau pasang ini, kalian pastiin ngegunting kanan kirinya ya, cuman sampai pertengahan silikon, jangan sampai habis silikonnya gitu teman-teman. Nah, nanti gue juga bakal contohin mungkin kayak gambaran aja sih, karena gue males banget untuk ngebongkar si pin lock ini ya. Kecuali nanti kalau misalnya udah kotor, gue bakal bongkar, bersihin, pasang lagi teman-teman gitu. Nah, jadi ya seperti kalian lihat, gue cuman bakal ngasih tahu bahwa ketika kalian ngegunting si ininya atau nge-cutter si pin locknya, jangan sampai melebihi batas tengah atau setengah dari silikonnya, karena itu bakal mengganggu atau bahkan bakal merusak anti embunnya teman-teman. Kan itu karena silikon ini yang menahan si apa coba, menahan embun masuk ke visornya teman-teman gitu. Nah, kalau misal kalian lihat dari depan juga seperti ada gelembungnya ya. Nah, seperti ada gelembung seperti ini, itu nggak mengganggu pandangan, malah menurut gue kayak lebih adem aja ketika kayak ada apa nih? Kayak ketika gue pakai visor fotokromik. Tapi sayangnya bukan ya, karena ini gelembung karena mungkin terlalu nempel. Tapi yang jelas ini nggak mengganggu pandangan gitu teman-teman. Intinya ketika kalian pasang pin lock dari NHK ini, itu enak banget buat riding harian maupun touring ya. Pokoknya kalau ketika riding lagi suhunya dingin banget ataupun hujan, enak banget pakai ini. Jadi nggak perlu buka visor ketika visor kalian ngembun, karena ngembunnya cuma bakal di atas sama di bawah doang, dan jarang sih sekarang ngembun juga. Kalau dulu kan setiap nafas, kalau dulu kan setiap gua riding nafas gua itu ke bawah teman-teman. Sedangkan ketika udah pakai pin lock ini, nafas gue bisa bebas gitu kan. Nah, seperti itu sih. Dan gue saranin juga ketika kalian beli pin lock dari NHK ataupun kalian udah pakai pin lock, buat menambah kesan enak buat harian, kalian bisa beli visor ini. Visor ini tuh yang fotokromik, atau ketika kalian riding kena cahaya matahari, si visornya itu bakal jadi visor smoke atau menjadi lebih gelap. Ketika kalian riding malam gak ada sinar pantulan matahari,
si visornya bakal jadi clear teman-teman. Itu lebih enak buat riding, buat touring dan segalanya. Apalagi kalau udah dipasangin si pin lock ini. Dan buat teman-teman sekalian yang mau beli visor photochromic yang ori kayak TTTC, jangan sampai kalian ketipu. Karena harga aslinya itu 350.000 sampai 450 lah paling mahal. Jangan sampai kalian check out di harga yang 600.000 ya. Karena itu kalian bisa dapat 2 atau bisa dapat helm lagi 600.000 anjir. Ngapain beli visor kayak TTTC mahal-mahal ya kan? Jadi jadilah smart buyer atau pembeli yang cerdas. Jangan sampai kalian asal beli tapi nggak lihat harga pasarannya gitu teman-teman. Nah, sebenarnya gitu aja sih ya untuk video kali ini. Gue cuman bakal ngasih tahu tips dan trik ketika kalian pasang pin lock ini. Jadi diguntingnya setengah aja, setengah dari silikonnya, jangan sampai melebihi gitu teman-teman. Nah, terus gue bakal ngeliatin gimana si visor ini ketika kita arahin ke air mendidih. Jadi simulasi ngembun aja ya. Jadi untuk videonya seperti ini teman-teman. Nah, dari situ kalian bisa lihat, jadi ketika kena udara dingin atau perbedaan suhu, itu ngembunnya cuma di bagian atas sama di bagian bawah. Jadi kalau misalnya kalian ngembun ataupun udara dingin, enak banget, tetap kelihatan jelas segede gini tuh, ya kan? Kalau misalnya gue gini ya, kurang kuat embunnya kalau misalnya ditiup biasa. Memang harus gue coba ke si air panas teman-teman gitu. Nah, jadi ada tips kedua ya, ketika memang sudah terpasang pin locknya tapi nyangkut sama si list karet ini nih. Sebenarnya ini bukan talang air ya, tapi ini list karet buat peredam si visornya teman-teman. Nah, gimana bang kalau misalnya nyangkut? Tenang aja, helm kayak TTTC ini itu bisa dimaju mundurin rasetnya atau dudukan visornya. Nah, kalian bisa lihat di sini pakai obeng ataupun kunci L ya. Kunci L kecil ini ukuran berapa gua kurang tahu, yang jelas gua ada di rumah. Jadi kalau kalian nggak ada, kalian bisa belilah paling di bengkel itu 8.000 sampai 15.000 untuk kunci L seperti ini. Atau kalian bisa ke toko helm sebentar, bang bisa gak majuin raset ini? Paling nggak bakal bayar teman-teman, gitu teman-teman. Kalau gua di sini dimentokin ya. Nah, setelah gua nyoba waktu itu juga gua khawatir ketika hujan gimana kalau misalnya si rasetnya dimajuin. Takutnya kan masuk ya, air masuk dari dalam, ternyata enggak teman-teman, santai aja. Cuman paling kalau misalnya dimajuin itu visor bakal lebih gampang berdebu. Jadi kalian tinggal gampang sih, sering-sering aja bersihin visornya. Ketika kalian mau riding, mau touring, mau kemana-mana, kalian bersihin dulu pakai tisu, pakai kain lap microfiber ya kan, microfiber apa ya namanya itu kalau nggak salah, lap itu. Cuman gua sih lebih ke tisu dikasih air ya kan, terus dilap lagi pakai tisu, lebih enak kayak gitu, lebih bersih. Atau gua kocorin air aja di selang kan, sampai itu dilap dikit-dikit baru dilap pakai tisu gitu teman-teman. Kalau misalnya gua ngebersihin si visor ini. Nah, jadi untuk tips kedua, kalian tinggal kendorin aja terus majuin ke sini ya, majuin ke arah sini si rasetnya. Itu nanti gak bakal nyangkut di si ininya. Sebenarnya nyangkut dikit tapi lancar seperti yang kalian lihat barusan. Atau kalian mau lihat lagi nih seperti ini nih teman-teman. Gue pasang lagi dulu ya. Nah, pemasangan visor kayak TTTC tuh gampang banget. Nah, jadi untuk bukaannya seperti ini. Ya, jadi tetap lancar teman-teman. Dengan catatan si rasetnya harus kedepanin. Jadi untuk tipsnya ada dua. Ya, gua ulas kembali. Ketika kalian mau pasang ini, ujung kiri dan kanannya itu digunting atau di cutter, harus di cutter ya. Sampai misalnya ini kan silikon. Nah, di cutter sampai setengah ini. Jangan sampai melebihi, jangan sampai habis gitu teman-teman si silikonnya. Karena ini yang bakal menahan si embun masuk teman-teman. Kayak ibarat
peredam ataupun kayak list karet gitu kan. Nah itu yang bakal menahan si ini nih. Jadi jangan sampai kalian cutter sampai habis, itu pasti kalian mengalami kebocoran nantinya. Yang harusnya anti embun atau tahan embun malah enggak gitu kan. Itu karena ulah kalian sendiri. Karena memang ya mungkin tutorialnya kurang jelas ya kan. Jadi nanti videonya bakal gua footage kembali tuh seperti itu ya. Nah sekarang gua bakal perlihatkan gimana sih ketika gua pakai si helm KIT TTC nya gitu. Nah jadi untuk tampilannya itu seperti ini ya teman-teman. Nah ini dari depan, ini dari samping, ini dari samping kanan, kelihatan ya ada pinlocknya cakep banget. Jadi gitu. Nah karena ini panas, gue coba tiup-tiupin ya, siapa tahu bakal kelihatan ngembun. Ternyata ngembunnya tuh di sini ya, kelihatan sedikit. Nah jadi gitu aja, bye bye. Ini cukup sekian video gue kali ini. Like jika kalian suka dengan video ini, dan dislike jika kalian gak suka. Terima kasih banyak buat yang udah nonton. Salam dari gue, Widi DHD, pamit undur diri. Sekali lagi thanks and God bless you. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye, see you on the next video. Jangan lupa untuk kalian share video ini ke teman-teman kalian yang menggunakan helm KIT TTC juga. Nah, I'm begging you, so put your love in us, baby. Wadidi, hade. Jangan lupa like and subscribe.